makanan-makanan yang buruk, gaya hidup yang buruk, ini menyebabkan oksidasi naik berlipat-lipat. Tapi Allah Maha Baik, Pak. Allah bukan hanya menciptakan antioksidan ada dalam tubuh kita, tapi sudah menyiapkan antioksidan itu ada di sekitar kita, Pak. Ada di mana? Ternyata antioksidan yang disebut sebagai rajanya obat ada di dalam buah-buahan dan tanaman herbal. Yang tadi kita buktikan, siapa di antara Bapak Ibu yang setiap hari makan minimal 3 jenis buah-buahan? Nggak ada. Padahal di situ adalah obat buat penyakit kita. Antioksidan yang terkandung di dalam buah-buahan dan tanaman herbal itu jenisnya ratusan. Disebut sebagai prajurit-prajurit antioksidan. Ada yang namanya resveratrol, antioksidan yang dapat mencegah dan mengobati penyakit darah dan jantung. Ada di mana? Di buah yang berwarna merah keungu-unguan, buah delima, buah stroberi, buah anggur. Ada lagi buah di Indonesia sebagai rajanya buah. Ada yang tahu buah apa? Hah? Rajanya buah ada di Indonesia, Pak. Buah apa? Buah manggis. Kapan terakhir Bapak makan buah manggis? Tiap hari yang dimakan pisang terus, pepaya terus. Padahal Indonesia ini produsen buah terbesar di dunia. Bahkan ironisnya, ada di antara kita yang mengatakan buah mahal dong. Lalu mau hidup di negara mana yang buahnya lebih murah daripada di Indonesia? Gitu. Oke. Ada antioksidan namanya lycopene. Dapat mencegah penyakit prostat. Bapak-bapak yang sudah usia lanjut, kalau sudah mulai susah kencing, kencingnya tidak tuntas, netes, bahkan tersumbat, kemungkinan besar itu penyakitnya prostat. Sebetulnya bisa dicegah, diobati oleh antioksidan namanya lycopene. Ada dalam buah tomat dan semangka. Tiap hari makan tomat dan semangka. Ada antioksidan namanya bromelin, dapat mencegah kanker, khususnya kanker payudara. Ada di mana? Ada di buah nanas. Terutama bagian tengahnya itu, bonggol nanasnya jangan dibuang, Bu. Itu banyak kandungan lycopene. Antioksidan yang terkandung dalam buah alpukat dapat mencegah penyakit Alzheimer pikun. Apel dapat mencegah penyakit batu empedu dan seterusnya. Ini kalau ngomongin antioksidan di buah nih sampai sore nggak selesai. Itu baru buah. Belum lagi kandungan antioksidan yang terkandung dalam tanaman herbal. Di mana Indonesia memiliki potensi 40.000 jenis tanaman herbal yang belum dimanfaatkan secara benar. Berkah luar biasa untuk bangsa Indonesia. Iklim terbaik, tanah paling subur, produsen buah terbesar di dunia. 40.000 jenis tanaman herbal ada di sini. Tapi kita kurang memanfaatkan itu semua, Bapak Ibu sekalian. Kita lebih suka minum obat kimia. Saya tidak melarang Bapak Ibu minum obat kimia. Tapi perlu saya sampaikan di sini, kembali lagi, pasti yang namanya kimia selalu ada efek samping. Sebagai salah satu contoh, saya ingin mengambil satu kasus. Datang seorang ibu-ibu, seorang pasien ke klinik, usia kurang lebih 55 tahun. Datang dengan kondisi yang sudah sangat parah, kaki sebelah kanannya membusuk. Dia kena diabetes dan sudah kena gangren diabetik. Jadi kaki sebelah kanannya sudah ada gangren dari betis sampai telapak kaki menghitam. Jari kakinya sudah copot satu. Kita bisa merasakan penderitaan beliau ini seperti apa. Dan penyakitnya sudah berlangsung lebih dari 10 tahun. 1 tahun terakhir, kata suaminya, kondisi istri saya semakin memburuk, Dok. Ya, kami sudah berupaya keras melakukan berbagai macam metode pengobatan, mulai dari medis sampai alternatif, tapi tidak kunjung sembuh. Sambil menangis, suaminya mengatakan, tolong kaki minimal
kaki istri saya sembuh karena sebentar lagi mau diamputasi, katanya begitu. Apa yang bisa saya lakukan? Didatangi pasien yang sudah begitu parah, tidak mudah Pak. Tetapi alhamdulillah inilah ikhtiar yang kita kerjakan. Sebelum saya kasih obat, sebelum saya memberikan satu metode pengobatan, saya melakukan medical check up holistik. Tolong kalimat ini diperhatikan. Saya melakukan medical check up holistik. Tujuannya apa? Yang pertama, dengan medical check up holistik, saya bisa menentukan penyebab sakitnya beliau. Artinya saya bisa menentukan diagnosisnya. Diagnosis dan diferensial diagnosis. Penyebab utama dan komplikasinya apa? Dengan medical check up holistik, saya bisa menentukan prognosis. Berat ringannya penyakit, ini berhubungan dengan dosis obat. Lalu apa beda antara medical check up holistik dengan medical check up yang biasa kita lakukan di laboratorium atau di rumah sakit? Ada dua perbedaan. Perbedaan pertama, medical check up holistik pemeriksaannya menyeluruh, komprehensif, ya, tidak dipilih-pilih dari kepala sampai ujung kaki. Tapi kalau medical check up standar di rumah sakit, tentunya Bapak Ibu harus mendapatkan rujukan dari seorang dokter, betul? Kan tidak langsung datang ke laboratorium, Mas saya tolong diperiksa, pasti ditanya mana surat rujukannya dari dokter. Tujuannya apa? Tujuannya agar dokter tersebut dapat memilih pemeriksaan apa saja yang sekiranya cocok untuk keluhan dan penyakit Bapak. Dok, pinggang saya sakit, kondisi saya 1 minggu ini kok sering capek, kencing saya panas dan berbusa. Dokter akan berpikir, oh mungkin gangguan di saluran kencing. Dokter akan melakukan rujukan pemeriksaan yang berhubungan pemeriksaannya untuk penyakit di saluran kencing. Dibawa ke laboratorium, hasilnya keluar, dibaca lagi dokter, dinyatakan positif atau negatif. Misalnya seperti itu. Apakah kondisi saraf otaknya diperiksa? Tidak. Jantung, paru, yang lainnya belum tentu. Nah, itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua, alat dan teknologinya berbeda. Kami memiliki teknologi Human Resonance Magnetic Analyzer, pemeriksaan organ, fungsi organ lewat teknologi kuantum. Tanpa harus diambil darah Bapak, alat ini bisa mendeteksi 250 fungsional organ dari kepala sampai ujung kaki, Pak. Bentuknya angka-angka, di print kurang lebih 30 lembar. Itu kalau melihat mumet sendiri, Pak. Ya, semua terlihat di situ. Ya, tidak ada yang terlewat, insya Allah. Termasuk di situ bisa mendeteksi kondisi darah yang dilihat dari tinggi atau rendahnya oksidasi. Jadi kita bisa melihat proses oksidasi terjadi tidak, terlalu over tidak di dalam tubuh kita. Ya, singkat kata, beliau saya periksa dengan teknologi tersebut, hasilnya keluar, di situ terlihat jelas. Pertama, pasokan darah ke otak berkurang, adanya indikasi penyempitan pembuluh darah di otak. Jantungnya membengkak, fungsi ginjalnya menurun, peredaran darah di kakinya tersumbat. Dan ini semua terjadi tidak setahun 2 tahun, tapi sudah lebih dari 10 tahun. Artinya sudah kronis. Dan ini semua terjadi hubungannya dengan apa? Ya gaya hidup si ibu tadi yang salah. Suaminya bilang begini, iya dok, istri saya, setahu saya sejak kita menikah dulu, gaya hidupnya nggak bagus. Tidurnya selalu larut malam. Bapak Ibu sekalian, jam 11 sampai dengan jam 1 malam dipastikan kita harus sudah tidur. Karena pada saat itu, disitulah tubuh kita akan melakukan proses regenerasi sel dan detoksifikasi. Detoksifikasi dan regenerasi sel. Dengan syarat tidur pulas. Jadi kalau pada 2 jam itu belum tidur, naiknya oksidasi dan terganggunya proses regenerasi sel. Dok, istri saya makannya ngawur sejak muda, apa aja dimakan, goreng-gorengan tiap hari, kurang makan sayur dan buah, tidak suka minum air putih.
Dan kebetulan istri saya ini orangnya suka baperan gitu loh. Jadi artinya secara pikirannya pun kadang-kadang sedikit-sedikit tersinggung. Nah, inilah yang menyebabkan pada akhirnya beliau sakit. Lalu apa yang harus dilakukan kalau sudah seperti itu? Pengobatan holistik tidak langsung mengobati secara fisik, tapi kami membantu ya bagaimana caranya supaya kesehatan mental ibu ini terbangun. Kita memberikan satu edukasi bagaimana cara pola hidup yang baik, bagaimana nutrisi yang baik, terus kita berikan edukasi. Baru kita meresepkan obat berdasarkan hasil medical check up tadi. Alhamdulillah cerita ini berakhir bahagia. Di bulan ke-8 saya nyatakan beliau sembuh dan benar-benar sembuh secara paripurna. Bukan hanya keluhannya hilang, tapi dari hasil pemeriksaan terakhir komplikasinya sembuh, gula darahnya terkontrol. Kemarin tidak lama periksa ulang dan saya sudah nyatakan sembuh. Suaminya bilang gini, alhamdulillah terima kasih dok, istri saya cantik lagi sekarang. Orang kalau sakit kan pasti tidak cantik bu, betul nggak bu? Waktu datang ke klinik saya usia 55 tahun seperti usia 65 tahun. Kan rugi ya, umur 65 tahun tapi looknya seperti 65 tahun, you rugi banget itu. Iya tak? Nah setelah sembuh cantik lagi. Setelah sembuh dok, kebiasaan lama istri saya muncul lagi nih dok. Apa itu kebiasaan lamanya? Udah mau saya marahin loh. Suka jalan-jalan ke mall lagi katanya.